Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar teman-teman baik saja. Jadi video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di Korea. Pertama kali ke Korea teman-teman ya. Saya itu lulus pada tahun 2018, itu tepatnya di bulan 6 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu proses kayak misalkan tes komputer, terus juga tes skill test dan lain sebagainya, dan itu selesai. Dan kemudian saya itu terbang di bulan 9 tahun 2018 teman-teman. Nah, pada saat itu saya sangat minim sekali bahasa ya teman-teman ya, terutama bahasa Korea, sangat minim sekali teman-teman. Jadi bener-bener bahasa Koreanya itu masih sangat. Jadi untuk teman-teman yang ingin proses ke Korea teman-teman ya, itu bahasanya harus benar-benar ditingkatkan lagi ya teman-teman ya. Jangan sampai kita di sini itu tidak mengerti apa-apa teman-teman. Paling tidak bahasa dasarnya saja teman-teman. Misalkan baboko, kayak udah makan belum, kayak apa. Kalau saya teman-teman ya, jujur saya itu belajar mandiri teman-teman. Jadi dari segi belajar terus juga proses itu semuanya mandiri teman-teman. Alhamdulillah sampai bisa terbang ke sini. Maka dari itu ya saya itu sangat minim sekali teman-teman untuk bahasa Koreanya, sangat minim sekali. Ada suatu cerita teman-teman ya, ketika saya pertama kali kerja. Saya kan itu pertama kali kerja di bagian kapal penangkap ikan layur teman-teman, mancing lah intinya kayak gitu. Itu pada waktu itu berangkat jam 3 sore sampai pulangnya itu jam 5 subuh, perjalanan 2 jam sampai darat, sampai selesai itu jam 7 pagi teman-teman waktu itu. Jadi ceritanya kayak gini ya teman-teman ya. Biasa kan kalau misalkan jam 12 malam itu kita itu istirahat cuma makan doang berapa menit lah. Jadi kalau di kapal ya teman-teman ya, khususnya itu nggak ada namanya istirahat sampai 1 jam, setengah jam, itu nggak ada. Istirahat itu cuma buat makan 5 menit sampai 10 menit terus langsung kerja lagi teman-teman. Nah pada waktu itu kan saya makan ya teman-teman ya sama sonjang saya. Sonjang itu adalah supir kapal teman-teman. Jadi bukan sajang nim atau yang punya kapal, bukan, melainkan supir kapal. Itu namanya sonjang. Nah kata sonjanimnya aju ya bab anmoko kayak gitu. Saya bilang ye bab anmoko. Saya bilang nih gitu aja. Itu saya bisanya itu bahasanya ne sama anyo doang teman-teman. Jadi bener-bener saya itu masih polos banget dengan bahasa Korea. Nah kalau misalnya ada pertanyaan kok sampai lulus ke Korea, yaitu saya cuma belajar itu lewat internet teman-teman. Kan di situ ada BNP 2 TKI ya teman-teman ya. Di situ kan ada download e-book. Nah itu saya download terus saya belajar. Yang saya pelajari itu adalah kebanyakan kata benda teman-teman, kata benda. Terus juga listening ya teman-teman ya. Jadi pas itu pada waktu 2018 2018 itu minimalnya poinnya itu 60 dan saya dapatnya 120. Nah lanjut lagi cerita yang tadi ya teman-teman ya. Pada waktu itu kata soalnya saya aju bab
Anmoko, saya bilang nek, kayak gitu, saya bilang nek, terus saya langsung makan. Nah terus dia langsung kata Sonjang, weh Moko, kata dia tuh, kata Sonjang ya, weh kenapa makan, tadi bilangnya nggak makan. Iya, kayak gitu. Saya langsung makan aja biasa. Jadi teman-teman ya, itu adalah hal yang sepele teman-teman, padahal cuma kalau misalkan kitanya itu nyambung bahasanya, bisa bahasanya, itu sangat enak sekali teman-teman. Jadi kalau itu baru makan aja, belum lagi kan ada kata perintah, terus juga ada kata ya sehari-hari di kapal itu harus bener-bener harus bisa. Misalkan kayak teman-teman pengen di fishing bagian tambak, ya kalau sebisa mungkin itu belajarnya itu paling tidak dibanyakin kosakatanya yang berkaitan dengan tambak teman-teman. Atau sebaliknya, kalau misalkan teman-teman tujuannya ke kapal, itu paling tidak bahasa dasarnya itu yang sering dipelajari teman-teman itu harus paling tidak ya harus nyambung ke kapal ya teman-teman ya. Kayak misalkan julkamah itu misalkan melilitkan tali dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali teman-teman. Dan waktu itu saya 1 bulan ya teman-teman ya di Korea, baru 1 bulan, dan ternyata benar saja teman-teman, karena saya bahasanya minim, terus juga saya pengalaman di kapalnya kurang. Nah pada waktu itu 1 bulan saya kayak bener-bener di kayak bener-bener diteken banget teman-teman. Oh my god. Yang ini dia ngomong apa, saya nggak ngeh, langsung dimarahin. Dia bilangnya A, saya ngambilnya A, langsung dimarahin teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, pokoknya yang namanya bahasa itu sangat penting sekali ya teman-teman. Saya dulu juga ya seperti itulah. Yang penting lulus ujian. Kalau misalkan lulus, kalau udah nyampe ke Korea, gampang lah. Emang sih seperti itu, enggak apa-apa. Cuma kalau bisa mah dalam satu textbook yang biasa dikeluarkan LPK ataupun dari BNP, itu kalau bisa mah harus dikuasai 70% bahasanya teman-teman ya. Jadi jangan setengah-setengah kayak saya ini ya teman-teman ya. Itu teman-teman pengalaman saya. Terus juga pernah apa lagi ya, ngambil misalkan ada ikan kan misalkan ikan itu udah dipancing, terus ikan tuh banyak ya di sangja. Nah suruh dimasukin ke palka aja ya, kogi dama. Nah aku nggak ngerti teman-teman, apa ini dama ini, ternyata suruh dimasukin ke palka teman-teman. Ya biasa dimarahin lagi. Udah pokoknya orang Korea itu kalau misalkan kita kerjanya tekun, terus juga bahasanya juga bisa, itu ya nantinya juga dia tuh bakalan nggak memarahin lagi teman-teman, kayak gitu. Yang penting itu bahasa. Teman-teman kerjanya misalkan di Indonesia, teman-teman punya pengalaman kerja yang sesuai dengan pekerjaan di kapal ataupun apa, tapi kalau misalkan teman-temannya itu tidak ngerti bahasa Koreanya, sangat sedikit ya, sangat minim sekali, tetap aja teman-teman nyampe ke sini kebingungan mau ngapain, kita bingung teman-teman. Mau ini takut salah, mau ngapain takut salah teman-teman gitu. Jadi saran saya teman-teman ya, yang pengen ke Korea, kalau bisa itu bahasanya ditingkatkan lagi. Jangan jangan asal dibaca terus yang penting yang penting pas waktu ujian itu keluar. Ya memang sih harusnya seperti itu, cuma kalau bisa lebih lah teman-teman ya, supaya pas waktu kesini itu
nggak ngeblank sama sekali. Memang sih ya, antara bahasa yang kita pelajari dengan pas kita di lapangan di Korea itu sangat beda sekali teman-teman. Jadi kayak misalkan apa ya? Kayak misalkan babmokko. Tapi kalau orang Korea itu babmokchi kayak gitu. Ci kayak gitu, babmokchi. Emang sih itu kan bahasa untuk dari apa sih, buat sebaya ya teman-teman. Jadi kan ada bahasa formal dan juga informal. Ya nanti juga teman-teman bakalan tahu lah kalau sudah ke Korea. Yang penting pokoknya teman-teman itu harus memahami bahasa Korea dengan baik dan benar teman-teman, supaya pas waktu kesini itu tidak terlalu berat lah, tidak terlalu kena beban lah teman-teman. Soalnya di sini itu tidak seindah foto profil. Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Nanti saya akan sharing apalagi tentang pengalaman saya di Korea. Mungkin itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.